Ketika dentuman roket kembali mengguncang langit Timur Tengah, dunia menyaksikan dengan napas tertahan. Konflik bersenjata antara Iran dan Israel bukan lagi sekadar perang regional. Ini adalah percikan yang bisa menyulut kobaran api global. Karena satu nama terus berada di tengah pusaran ini, Amerika Serikat. Namun, kali ini, skenarionya tidak sesederhana dulu. Karena di balik Iran berdiri 3 kekuatan besar yang siap memberi dukungan, baik dalam senyap maupun secara terang-terangan, Rusia, Cina, dan Korea Utara. Poros Timur mulai menunjukkan giginya, dan dunia Barat tak lagi punya kemewahan untuk bergerak sesuka hati. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menyaksikan awal dari benturan kekuatan dunia yang tak terelakkan? Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel diperkirakan akan memberikan bantuan militer jika konflik makin memburuk. Namun, Rusia langsung menanggapi dengan sinyal bahaya. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menyebutkan bahwa jika AS benar-benar menggunakan kekuatan nuklir taktis terhadap Iran, dunia bisa menghadapi bencana global. Pernyataan itu bukan ancaman kosong. Menteri Luar Negeri Rusia bahkan menegaskan bahwa dunia kini hanya beberapa milimeter dari bencana nuklir. Rusia tidak sedang bermain simbol. Mereka telah lama menjalin kerjasama militer dengan Iran. Dari sistem pertahanan udara seperti S-300 hingga pelatihan pasukan elit Iran, semua dibangun sebagai penyeimbang kekuatan terhadap Israel dan sekutunya. Di balik layar, Moskow juga membantu memperkuat infrastruktur siber dan sistem komunikasi militer Iran. Ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi strategis, bukan sekadar dukungan diplomatik. Tapi, Rusia bukan satu-satunya raksasa yang mulai bergerak. Cina, yang selama ini dikenal hati-hati dalam keterlibatan militer, kini mulai bersuara. Pemerintah Beijing mengecam intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah dan menyatakan bahwa setiap agresi baru dari Washington hanya akan memperpanjang penderitaan serta menghancurkan stabilitas kawasan. Menurut Beijing, ini adalah pengulangan dari kegagalan Amerika di Irak dan Afghanistan, 2 konflik yang tak hanya menghancurkan negara target, tapi juga menguras kredibilitas global AS. Cina tidak mengirim pasukan, tetapi mereka membangun jalur energi, logistik, dan ekonomi dengan Iran. Melalui proyek Sabuk dan Jalan, Cina mengaitkan Iran dalam jalur perdagangan yang bisa melewati sanksi Amerika Serikat. Bahkan, di tengah embargo minyak, Cina tetap membeli minyak Iran, menjaga denyut ekonomi Teheran tetap hidup. Inilah cara Beijing menunjukkan dukungan, diam, sistematis, tapi menghancurkan dari dalam. Sementara itu, dari ujung Asia Timur, Korea Utara ikut bersuara, meskipun tidak dengan cara yang biasa. Dalam beberapa dekade terakhir, Pyongyang adalah salah satu pemasok senjata terbesar bagi Iran. Rudal balistik jarak menengah, peluncur roket, bahkan teknologi drone, banyak yang berasal dari desain Korea Utara. Hubungan ini dibangun sejak era Perang Iran-Irak tahun 1810-an dan terus berlanjut hingga hari ini. Tahun 2024, delegasi tingkat tinggi dari Pyongyang dilaporkan mengunjungi Teheran dalam kunjungan yang disebut-sebut memperkuat kerjasama militer. Dan dalam pernyataan resminya, media pemerintah Korea Utara menyebut bahwa
Amerika Serikat sedang menabur api dalam lautan minyak. Retorika seperti ini menegaskan bahwa Pyongyang mendukung penuh Iran sebagai bagian dari front anti-Amerika. Lebih jauh, Korut tak ragu menyatakan bahwa mereka siap menggunakan alat militer paling mematikan jika ASEAN terus menekan sekutunya. Meski ancaman ini belum berarti intervensi langsung, namun artinya jelas. Jika ASEAN menyentuh Iran terlalu dalam, Korut bisa saja mempercepat peluncuran uji coba nuklir atau mendukung Iran dengan senjata lebih canggih. Yang menarik, hubungan antara Iran, Rusia, Cina, dan Korea Utara bukan sekadar kesamaan musuh. Mereka saling terhubung dalam semacam kemitraan strategis tak resmi. Bukan aliansi militer seperti NATO, tapi jaringan saling bantu untuk bertahan dan melawan dominasi Barat. Di bidang militer, mereka rutin menggelar latihan gabungan. Di bidang ekonomi, mereka saling membuka jalur perdagangan di luar sistem dolar. Dan dalam diplomasi global, mereka sering berdiri bersama di sidang-sidang PBB, menolak resolusi Barat terhadap isu seperti Suriah, Ukraina, atau sanksi terhadap Iran. Meski masing-masing punya ideologi berbeda, Cina dengan otoritarianisme pragmatis, Rusia dengan nasionalisme neo-imperialis, Iran dengan Islam revolusioner, dan Korut dengan dinasti militeristik, semuanya sepakat pada satu hal: Amerika adalah ancaman utama. Dan disinilah kita hari ini. Iran dan Israel diambang perang terbuka. Amerika mulai mengerahkan kapal induk dan pesawat tempur ke kawasan Teluk. Rusia menebar peringatan nuklir. Cina mendesak diplomasi sambil memperkuat hubungan ekonominya. Dan Korea Utara mulai mengasah senjata, siap mendukung dari balik bayang. Ini bukan lagi sekadar krisis di Timur Tengah. Ini adalah medan uji bagi tatanan dunia baru. Apakah Amerika Serikat masih mampu bertindak sebagai polisi global tanpa menimbulkan perlawanan besar? Atau justru kita akan menyaksikan pecahnya babak baru dalam sejarah, benturan peradaban antara poros Barat dan poros Timur? Satu hal yang pasti, jika satu peluru Amerika menghantam tanah Iran, maka dampaknya bisa mengguncang dunia. Bukan hanya secara politik, tapi mungkin juga dalam bentuk konflik bersenjata skala besar. Bukan lagi perang dingin, tapi perang dunia dalam format yang lebih modern dan jauh lebih mematikan. Apakah kita sedang berada di ambang perang global baru? Atau ini hanya permainan catur geopolitik tingkat tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti analisis mendalam seputar konflik global dan dinamika kekuatan dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Disclaimer, semua informasi disampaikan untuk tujuan edukasi dan analisis geopolitik. Kami tidak memihak pada konflik manapun.